Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Alansori, perwakilan dari kelompok 5 akan memulai presentasi masalah peran kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota, yaitu pertama saya Aziz Alansori dengan NIM 45124200017, kemudian Adia Wafa 45124200018, Erma Zaki 45124200019, dan terakhir Fadila dengan NIM 451240020. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan dimulai dari saya yang akan membahas tentang etnik Tok Belaisan atau etnik asli yang ada di Desa Rano. Etnik Tok Belaisan atau etnik asli yang ada di Desa Rano mendiami Tanjung Manimbaya yang terletak di Kecamatan Belaisang, Tanjung, Kabupaten Donggala. Etnik ini sangat kental dalam berbagai hal, salah satunya adalah meliputi bahasa, religi, serta fisik yang sedikit berbeda dengan masyarakat sekitar di wilayah Kecamatan Belaisang, Tanjung. Etnik Tok Belaisan ini memiliki sebuah lembaga adat yang disebut Tapo Maradia yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Hal itulah yang membuat etnik ini sangat menarik, karena pada zaman yang serba modern sekarang ini masih ada hukum atau adat seperti itu. Etnik Tok Belaisan melalui lembaga adatnya yaitu Tapo Maradia sangat berperan penting, terutama dalam fungsinya melalui pengelolaan hutan dan lingkungan sekitar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Aziz. Saya Irma Zaki Arifah, NIM 45124200019. Masyarakat Desa Rano dalam hal memilih lahan yang baik dan subur untuk diolah menjadi tanah pertanian atau perkebunan dilakukan dengan membaca tanda-tanda yang diberikan oleh alam dan petunjuk dari nenek moyang melalui mimpi. Nah, untuk mimpinya itu menurut masyarakat Desa Rano ada 2 kriteria, yaitu 1 kriteria mimpi baik. Seperti antara lainnya, mimpi baik itu mendaki gunung, berjalan melewati sungai, diberikan sesuatu dan mendapat hadiah. Lalu untuk mimpi buruk, yaitu tanda-tandanya bertemu dengan malaikat atau orang yang sudah meninggal. Jika pada suatu malam seseorang di Desa Rano ini ia bermimpi baik, maka keesokan paginya ia akan melaksanakan niat untuk memeriksa lahan. Dalam proses untuk melihat lahan dan beberapa pantangan atau larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Rano. Pantangan tersebut antara lain ketika sedang berjalan tiba-tiba dihalangi dahan yang jatuh dan pohon, atau disengat binatang berbisa, atau bertemu dengan binatang yang telah mati. Apabila ketiga pantangan tersebut ditemui oleh seseorang di masyarakat Desa Rano ini, maka itu bermakna suatu pertanda yang tidak baik, sehingga pembukaan lahan bisa diundur sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, yakni bisa 1 tahun atau 2 bulan, atau bahkan lebih dari 1 tahun, dan kadang pembukaan lahan tersebut dibatalkan. Kemudian setelah itu meminta izin ke pemangku adat. Menurut masyarakat Desa Rano, setelah pemilik lahan sudah mendapat izin dari pemangku adat, kemudian dilakukan upacara pembukaan lahan, yakni mengacak salah seorang yang dituakan dalam masyarakat untuk memeriksa lahan tersebut. 1 hari setelah pemeriksaan, kemudian dilakukan pembacaan mantra-mantra. Pembacaan mantra-mantra tepat pada lahan tersebut. Ini bermakna untuk memohon izin kepada mereka makhluk gaib yang mendiami areal tersebut. Masyarakat Desa Rano juga mempunyai tradisi untuk
membuahkan tumbuh-tumbuhan seperti durian langsat, rambutan mangga, cengkeh, kelapa, dan semua tanaman atau tumbuhan yang berada di desa Rano, yaitu dengan melakukan suatu upacara ritual, yaitu upacara Mompalit Rano. Bagi mereka yang melakukan penebangan hutan di desa Rano dikenakan sanksi berupa seluruh peralatan yang digunakan disita oleh lembaga adat. Selain itu juga akan dikenakan sanksi salam pale, yaitu 2 pes kain putih, 1 buah parang, 1 buah dulang, 3 kantong beras, uang tunai 5 rial, atau bisa diganti dengan denda uang tunai sebesar 150 juta. Saya Adia Wafa izin melanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air di Kampung Kuta. Kampung Kuta terletak di Desa Karangpaningnal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kampung ini dikenal sangat menghormati warisan leluhurnya. Kampung Kuta memiliki aturan main dalam pengelolaan sumber daya agar dapat menciptakan kelestarian bagi lingkungan. Kampung Kuta sendiri memiliki kearifan lokal, yaitu melalui budaya pamali. Bentuk kearifan lokal yang sudah dijalankan masyarakat Kuta tersebut yaitu budaya pamali tadi. Pamali sendiri merupakan aturan atau norma yang mengikat kehidupan masyarakat adat. Pamali juga biasa disebut dengan kata tabu dalam bahasa Indonesia. Tabu atau pamali terungkap dalam prinsip-prinsip utama yang dikemukakan ketua adat atau kuncen sebagai aturan adat yang harus dipatuhi dan diyakini kebenarannya. Di Kampung Kuta juga prinsip tradisional pamali tadi masih berlaku sebagai penata sosial yang dapat mengendalikan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam atau dengan sesamanya. Selanjutnya ada implementasi kearifan lokal di Kampung Kuta dalam pengelolaan sumber daya air. Sumber air bersih di Kampung Kuta berasal dari 4 sumber mata air. Yang pertama, sumber air Cibungur, kedua ada Ciasihan, ketiga Cinangka, dan yang terakhir adalah Cipanyipuhan. Sumber mata air ini biasanya digunakan untuk ritual adat dan kebutuhan sehari-hari. Contoh ritual adat yang diadakan di Kampung Kuta yaitu tradisi nguyuh atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut hajat bumi. Tradisi ini sudah digelar sejak dulu secara turun-temurun. Ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta atas rezeki yang telah dilimpahkan. Rangkaian tradisi dimulai dengan pembukaan, kemudian dilakukan berbagai pergelaran seni ditampilkan. Di antaranya itu ada paduan suara, ronggeng, seni ibing, gondang buhun yang merupakan kesenian asli Kampung Kuta, serta ada juga gembyung. Puncak tradisinya adalah menggarak dongdang atau tandu yang berisikan makanan, minuman khas daerah tersebut yang diakhiri doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Tradisi nguyuh ini memiliki hikmah menjaga budaya warisan dan alam yang ada di Kampung Kuta. Tradisi ini juga telah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang di kampung adat Kuta. Kemudian fungsi airnya juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu untuk minum, memasak, kebutuhan MCK atau mandi cuci kampus, untuk mencuci baju, mengairi sawah, kolam ikan, dan memenuhi kebutuhan hewan ternak. Selanjutnya ada tentang pelarangan penggalian sumur yang akan dijelaskan oleh Saudari Fadila. Saya Fadila Diah Anindita akan melanjutkan materi dari Adia. Lanjutannya, masyarakat hanya memanfaatkan sumber mata air ini untuk semua kebutuhan sehari-hari dan dilarang untuk menggali sumur sendiri. Pelarangan penggalian sumur ini untuk menjaga kondisi air bawah tanah agar selalu baik, bersih, dan untuk menjaga tanah yang kondisinya sangat labil. Pelanggaran
pembuatan sumur ini merupakan salah satu budaya pamali yang sangat ditekankan di kampung kota. Untuk mengalirkan air dari mata air ke tempat pemandian umum, menggunakan selang plastik atau paralon dan bambu ke tempat penampungan atau pemandian umum. Pemandian umum dan jamban terletak di atas kolam ikan sehingga rantai kehidupan berjalan baik. Pemasangan selang atau paralon dilakukan dari hulu ke hilir sehingga air dapat mengalir dengan baik. Berdasarkan pernyataan di atas, tahap pemasangan selang atau paralon yaitu pertama, melakukan penggalian tanah sekitar 50 cm. Kedua, memasukkan selang atau paralon ke dalam galian tersebut. Ketiga, menimbun selang atau paralon tersebut menggunakan batu atau ijuk. Batu atau ijuk digunakan agar selang tertahan dan tidak keluar dari galian tersebut. Keempat, untuk mengalirkan air, selang atau paralon yang digunakan sekitar 5-10 lente atau 1 lente sama dengan 4 meter. Uniknya, ada beberapa orang yang menggunakan jet pump untuk menarik air ke permukaan, namun mayoritas masyarakat kampung kota lebih memilih untuk memanfaatkan air yang ada di pemandian umum. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar sudah terbiasa untuk pergi ke pemandian umum meskipun letaknya jauh dari rumah. Perilaku tersebut terjadi karena kebiasaan untuk tidak menggali sumur. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.